Sudah itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, 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 Sekali lagi lo saya tanya, apa kabar semua? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, 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 Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini ada waktu untuk kita mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melewati ibadah online. Adik-adik, saat ini kita tinggalkan semua kesibukan kita karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya berdiri, tinggalkan ya, hal-hal yang lain karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Sambil berdiri semua kita menyanyi pujian hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bersemangat, bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Ya, semua hari harinya Tuhan, baik hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saat ini kita akan memulaikan ibadah
untuk itu kita akan berdoa bersama. Adik-adik silakan buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini kami bersyukur ada kesempatan kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami dengan ungkapan syukur. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semua rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause, kita angkat pujian dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online Kalam Kudus Makassar. Yeay, akhirnya kita bisa bertemu lagi di hari Minggu ini adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena walaupun dalam situasi yang masih dilanda COVID, tapi kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak bertemu di gereja seperti biasanya. Ya adik-adik, sekarang semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita akan memulai cerita firman Tuhan kita adik-adik. Ya, semuanya sudah duduk yang manis. Ya, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul lagi dalam sekolah minggu online kami. Berkati kami semua supaya kami duduk diam, tenang, dengan penuh sukacita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus pastinya yang mengabarkan firman Allah kepada banyak orang. Ya adik-adik, kita sudah belajar bahwa dari masa kanak-kanaknya Tuhan Yesus sudah apa nih? Sudah mengasihi, sudah menaati firman Allah adik-adik. Wow, walaupun masih kecil, tapi Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menaati firman Allah adik-adik. Ya,
Tuhan Yesus juga mengabarkan firman Allah kepada semua orang adik-adik. Lause, Tuhan Yesus mengabarkan firman Allah. Di mana Lause? Untuk apa Tuhan Yesus mengabarkan firman Allah Lause? Iya adik-adik, Tuhan Yesus mengabarkan firman Allah supaya semua orang yang mendengarnya mengerti arti mengampuni, bisa mengasihi, dan bisa menaati firman Allah adik-adik. Oh begitu ya Lause. Iya adik-adik. Dan adik-adik, Tuhan Yesus juga pergi ke sinagoge untuk memberitakan firman Allah. Lause, apa itu sinagoge Lause? Sinagoge itu pada waktu dulu orang-orang Yahudi pergi untuk membaca dan berdoa di sana adik-adik. Jadi sinagoge itu seperti tempat beribadahnya orang-orang Yahudi pada masa itu adik-adik. Dan Tuhan Yesus pergi ke sana untuk mengabarkan firman Allah adik-adik. Di mana lagi Lause? Di mana lagi Lause? Dan bukan hanya di sinagoge saja adik-adik. Tuhan Yesus juga pergi dari rumah ke rumah untuk mengabarkan firman Allah. Rumah-rumah siapa Lause? Rumah-rumah muridnya Tuhan Yesus, rumah-rumah temannya Tuhan Yesus. Dari desa satu ke desa yang lain, pergi ke desa yang lain, ke desa yang lain. Tuhan Yesus mengabarkan firman Allah kemana tempat Tuhan Yesus pergi adik-adik. Ketika Tuhan Yesus duduk di kaki bukit bersama banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus juga mengabarkan firman Allah. Dan bukan itu saja adik-adik. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus juga masih tetap memberitakan firman Allah. Nah adik-adik, kita lihat ketika dua orang murid Tuhan Yesus berjalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Ketika mereka sedang dalam perjalanan adik-adik, mereka sedang berbincang-bincang mengenai kematian Yesus waktu Yesus disalibkan. Nah kemudian ada satu orang yang datang lalu berjalan bersama mereka. Lalu kata orang itu kepada mereka, apakah yang kalian sedang perbincangkan ini? Lalu mereka bertanya kepada orang itu, oh apakah kau tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ini? Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Yesus adik-adik. Ya adik-adik, dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus memberitahukan kepada murid-murid itu bagaimana dan apa yang diceritakan dalam perjanjian lama tentang dirinya adik-adik, yaitu juru selamat yang akan datang adik-adik. Nah adik-adik, ketika mereka sedang dalam perjalanan, tibalah Yesus dan kedua murid itu di Emmaus. Ketika mereka tiba di Emmaus, kedua murid itu pun mengajak Yesus untuk makan bersama-sama dengan mereka adik-adik. Wah, akhirnya Tuhan Yesus pun menerima ajakan kedua murid itu untuk makan bersama adik-adik. Nah adik-adik, ketika mereka sedang duduk dan makan bersama, Allah membuat kedua murid itu sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang telah bangkit itu sedang duduk makan bersama-sama dengan kedua murid itu adik-adik. Mereka telah menyadari bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit adik-adik. Wah, apa yang terjadi? Kemudian Yesus pun meninggalkan kedua murid itu adik-adik. Ya adik-adik, kemudian mereka sangat senang. Mereka begitu gembira, hati mereka tidak lagi muram dan sedih.
tetapi hati mereka penuh dengan kasih, sukacita, dan kegembiraan. Mereka senang sekali. Ternyata Tuhan mereka sudah bangkit adik-adik. Wah, mereka sangat bersukacita, mereka sangat gembira sekali ketika mereka tahu bahwa Tuhan mereka telah hidup adik-adik, telah bangkit kembali, telah menang. Nah, kemudian kedua murid itu pun kembali ke Yerusalem adik-adik. Mereka cepat-cepat pergi ke Yerusalem. Mereka kembali dan mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, "Benar, Tuhan telah bangkit," kata kedua murid itu kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, kemudian semua murid itu juga bersuka cita. Mereka senang sekali, mereka penuh kegembiraan ketika mereka tahu Tuhan Yesus telah bangkit adik-adik. Nah, disitulah semua murid itu pun percaya kepada firman Allah adik-adik. Mereka percaya akan apa yang telah dikabarkan oleh Yesus, tentang apa yang telah dikatakan dalam perjanjian lama adik-adik, tentang kemenangan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya adik-adik. Wah, luar biasa ya, betapa sukacitanya murid-murid itu ketika mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita pun harus bersukacita ketika kita tahu Tuhan Yesus sudah menang untuk kita. Ketika kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, kita harus bergembira, kita harus penuh dengan sukacita selalu di dalam hati kita adik-adik. Iya adik-adik, dan Tuhan Yesus mewartakan dan mengabarkan firman Allah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mau kita dan murid-muridnya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mewartakan, mengabarkan firman Allah adik-adik. Ya, kita bisa melihat pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya adik-adik. Nah, Yesus bilang apa? Pergilah dan kabarkanlah kabar baik itu kepada semua orang adik-adik. Kalau seulangi ya, Yesus bilang, pergilah dan kabarkanlah kabar baik itu kepada semua orang adik-adik. Nah, murid-murid pun menaati apa yang Yesus perintahkan. Mereka percaya, mereka mengerti kepada firman Allah, dan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka adik-adik. Nah, kita pun harus begitu. Kita telah sukacita, kita telah penuh dengan kegembiraan dalam hati bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita juga harus mewartakan, kita juga harus mengabarkan firman Allah kepada semua orang adik-adik. Ia menceritakan Tuhan Yesus kepada teman di sekolah, teman bermain, kepada papa, mama. Ia sama seperti Lause menceritakan dan mengabarkan firman Allah kepada adik-adik dan kepada orang-orang lain adik-adik. Jadi kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Begitupun murid-murid adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan, dengarkan baik-baik setiap kali Lause dan para pendeta kita membacakan dan menjelaskan firman Allah adik-adik. Nah adik-adik, dan begitu juga kita harus mendoakan Lause kita dan para pendeta kita adik-adik. Nah adik-adik, kita telah selesai dalam cerita sekolah minggu kita. Nanti Lause akan kirimkan aktivitas kita. Jadi adik-adik, nanti Lause akan kirim ke WA grup kita, dan adik-adik bisa kirim kembali japri via WA kepada nomor Lause. Jadi jangan lupa ya, setelah isi aktivitasnya kirim kembali ke Lause. Jangan kirim di grup ya, kirim ke nomornya Lause. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami
untuk mengerti, percaya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, tolong kami untuk selalu taat kepada firman-Mu. Tolong kami untuk tetap selalu bersuka cita dan selalu tetap penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami tetap rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Kami berdoa buat lause-lause kami, buat para pendeta kami. Tuhan Yesus memberkati mereka untuk dalam mewartakan firman-Mu kepada semua orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa ya aktivitasnya. Dadah, salam sehat semuanya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom.